ketemu lagi di Kiwi Mari Channel. Jalan-jalan lagi yuk sama aku. Kali ini aku mau ajak teman-teman jalan-jalan virtual ke daerah Sukabumi. Nama tempatnya Situ Gunung Sukabumi. Jadi Situ Gunung Sukabumi ini adalah salah satu wisata alam yang ada di daerah Sukabumi dan merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di dalam kawasan Situ Gunung, banyak objek wisata yang teman-teman bisa datengin. Ada jembatan gantung, air terjun, ada tempat campingnya, terus ada danaunya juga. Dan yang paling seru menurut aku adalah Flying Fox-nya. Buat teman-teman yang gak takut ketinggian, kalau ke Situ Gunung Sukabumi harus cobain main Flying Fox-nya. Jadi tonton terus video ini sampai habis supaya teman-teman tahu gimana serunya jalan-jalan ke Situ Gunung Sukabumi. Oke teman-teman, ini sebentar lagi udah mau sampai. Jalannya menanjak pastinya ya. Tapi menurut aku ini oke dan insya Allah aman buat dilewatin kendaraan, motor, mobil ataupun bis. Nah, itu di depan udah kelihatan pintu masuk kawasan wisata alam Situ Gunung. Di depan ini bayar tiket masuknya dulu. Untuk weekend atau hari libur per orang 18.500. Untuk tiket kendaraannya motor 5.000 dan mobil 10.000. Oke, aku udah di depan loket. Sekarang mau beli tiket untuk objek wisatanya. Di sini ada paket wisatanya teman-teman. Ada 3 paket wisata. Paket wisata merah harganya 50.000, paket wisata hijau harganya 100.000, dan paket ekspedisi Lembah Purba itu harganya 300.000. Aku pilih yang hijau. Jadi yang membedakan paket wisata ini adalah jarak trekkingnya dan objek wisata yang bisa kita datengin. Di sini juga disediakan minuman dan makanan ringan ya teman-teman. Jadi sebelum memulai kegiatan wisatanya, teman-teman bisa ngemil santai dulu di area yang sudah disediakan tentunya. Nah, ini cemilan dan minuman yang disediakan di sini teman-teman. Udah selesai makan dan minumnya, sekarang mau menuju ke dalam tempat wisatanya. Untuk menuju ke dalam tempat wisata, di sini harus pakai ojek ya teman-teman. Ini udah termasuk dalam tiket yang tadi kita beli. Nah, kalau teman-teman naik ojek di sini, jangan lupa pegangan yang kenceng. Ojeknya ngebut banget. Udah gitu jalannya kan masih tanah nggak rata, jadi gajluk-gajluk gitu. Seru sih. Ini aku sengaja videoin lama biar teman-teman tahu segajluk-gajluk apa jalannya. Tapi jangan khawatir, abang ojeknya udah pada jago bawa motornya. Jadi insya Allah aman sampai tujuan. Ini aslinya ngebut banget loh teman-teman. Di video kelihatannya kayak nggak terlalu ngebut ya, kayak biasa aja gitu. Tapi beneran aslinya tuh ngebut, sengebut-ngebutnya. Oke, selesai naik ojek, lanjut jalan kaki menuju ke jembatan gantung atau suspension bridge. Oh iya, di sini kalau teman-teman mau sewa guide bisa ya. Ada tambahan biaya 100.000. Kalaupun nggak sewa juga nggak apa-apa sih, karena jalur trekkingnya jelas dan cukup aman. Tapi kemarin aku sewa aja. Sebelum jalan di atas jembatan gantung, pakai safety belt dulu ya teman-teman. Ini adalah SOP-nya, buat berjaga-jaga aja.
Nah, aku sekarang udah di atas jembatannya. Jembatan gantung ini panjangnya 243 meter dengan lebar 1,8 meter. Melintang di ketinggian 121 meter di atas permukaan tanah. Ini seru banget teman-teman. Makin ke tengah goyangannya makin kenceng, makin deg-degan. Kemarin waktu jalan di atas jembatan ini kayak berasanya kok gak nyampe-nyampe ya ke ujungnya. Nah akhirnya udah kelihatan nih ujungnya. Jadi sebentar lagi kita sampai di ujung jembatan gantung ini. Nanti setelah keluar jembatan ini, safety beltnya bisa dilepas ya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman mau istirahat, duduk-duduk dulu di sini bisa ngilangin deg-degannya dulu karena kakinya masih getar ya kan abis jalan tadi. Atau mau langsung lanjut jalan lagi, boleh juga. Nah, dari sini lanjut jalan menuju ke Curug Sawer. Tapi sebelum sampai ke Curug Sawer, nanti akan ketemu namanya Posko Lembah Purba. Jadi kayak tempat istirahat gitu. Ada toilet, ada musola, ada tempat makan juga. Ini khususnya buat yang ambil jalur ekspedisi Lembah Purba. Karena jalur trekkingnya lebih panjang, kalau nggak salah sekitar 6 km. Jadi buat persiapan gitulah si Posko Lembah Purba ini. Nah, ini udah sampai di posko ekspedisi Lembah Purba. Teman-teman bisa istirahat dulu di sini sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Aku langsung lanjut lagi menuju ke Curug Sawer. Dari sini jaraknya kurang lebih sekitar 400 meter. Oh iya teman-teman, kalau kesini saran aku kalau bisa pakai sepatu yang proper ya. Maksudnya pakai sepatu yang bisa untuk jalan di tanah bebatuan gini. Kalaupun mau pakai sendal gunung atau sendal khusus trekking. Karena seperti yang teman-teman bisa lihat, jalannya batu-batuan dan ini licin teman-teman. Apalagi kalau hujan semakin licin. Karena aku sempat lihat beberapa, khususnya perempuan ya, ada yang masih pakai slop gitu. Walaupun heelsnya pendek, tetap aja menurut aku kurang cocok. Bukan apa-apa, sayang kakinya teman-teman. Kasihan kakinya. Kasihan juga slopnya sih, takut jebol. Jadi sekali lagi saran aku kalau mau kesini pakai sepatu, menurut aku lebih baik yang tertutup, yang nyaman buat jalan di jalur yang kayak gini. Gitu teman-teman. Di sini jalannya masih enak ya teman-teman karena menurun. Tapi seperti aku bilang, ini tuh licin ya, jadi harus hati-hati. Nah, di sini banyak yang jualan souvenir atau pernak-pernik gitu. Dan nanti di depan sana ada beberapa warung atau tempat makan. Teman-teman bisa istirahat juga di situ. Di depan ini ada beberapa penjual makanan dan minuman. Teman-teman kalau mau istirahat dulu, makan atau minum di sini bisa.
Ini udah semakin dekat menuju Curug Sawer, teman-teman. Nah, itu sudah terlihat curug atau air terjunnya ya. Ini airnya deres banget ya, teman-teman. Oke, selesai menikmati Curug Sawer, lanjut lagi menuju ke Keranjang Sultan. Dari Curug Sawer menuju ke Keranjang Sultan ini jaraknya nggak jauh. Jadi nanti naik keranjang ini, duduk di sini berasa sultan deh. Jadi duduk di keranjang ini, terus di bawahnya sungai, teman-teman. Seru ya. Nah, dari Keranjang Sultan tadi, kalau teman-teman udah capek, udah nggak sanggup jalan lagi, teman-teman bisa naik ojek untuk balik ke pintu masuk atau ke parkiran. Tapi kayaknya kalau naik ojek dari situ harus bayar lagi, nggak termasuk tiket yang tadi dibeli. Di sini jalannya menanjak, teman-teman. Jadi lumayan bikin ngos-ngosan dan bikin betis lebih kenceng.
Di sini melewati jembatan gantung lagi, teman-teman. Jembatan gantung ini jaraknya lebih pendek dan ukurannya pun lebih kecil. Nah, itu jembatan gantung pertama yang tadi kita lewatin, teman-teman. Di sini sempat ketemu sama lutung. Guide-nya bilang katanya nggak bahaya, bukannya agresif gitu lutungnya, tapi tetap hati-hati aja. Di depan ini ada tempat istirahat lagi, ada penjual makanan dan minumannya juga. Di sini juga ada jaring-jaring kayak gini, teman-teman, untuk spot foto. Lanjut lagi jalan dari sini, udah sebentar lagi mau sampai ke pintu masuk yang tadi atau ke area parkir. Sampai juga di akhir perjalanan trekking situ gunung ini, teman-teman. Tapi seperti yang aku bilang, kalau kesini harus cobain main Flying Fox. Jadi selesai trekking, aku lanjut main Flying Fox. Untuk main Flying Fox harus naik ke atas lagi. Jaraknya nggak terlalu jauh kok. Nah, dari parkiran ke tempat masuk Flying Fox tadi, naik ojek lagi. Tapi nggak perlu bayar ya, itu sudah termasuk tiket yang tadi dibeli.
Tiket untuk main Flying Fox per orang 150.000, untuk anak-anak 75.000 atau setengahnya. Untuk anak-anak yang umurnya kecil yang mau main Flying Fox bisa berdua sama orang tuanya. Karena Flying Fox ini jaraknya jauh banget teman-teman, 753 meter dan tingginya 200 meter. Tapi pastikan anaknya berani ya teman-teman, karena kalau anaknya belum berani takutnya nanti trauma. Walaupun digendong sama orang tuanya, tetap aja kan dia ngerasain deg-degan juga. Kalau anakku untungnya udah berani, jadi pas diajak main Flying Fox dia happy banget, malah minta lagi. Oh iya, di sini juga bisa sewa kamera 360, biayanya 100.000. Kalau teman-teman mau lihat video aku main Flying Fox, nyeberangin danau, teman-teman bisa lihat di video short aku ya. Seru banget. Oke teman-teman, selesai sudah berwisata di situ Gunung Sukabumi. Teman-teman kalau ada waktu luang, ada rezeki, bisa main ke sini. Selain berwisata, di sini juga bikin sehat teman-teman. Karena kan jalan kaki, olahraga, terus bisa menghirup udara segar. Bikin mata juga jadi segar karena sepanjang mata memandang hutan dan pohon-pohon aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah.